Kapan? Siap, bro. Aman, gerak. Tegak, gerak. Sudah mulai. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semuanya? Baik. Alhamdulillah anak-anak ibu dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, absen terlebih dahulu. Adik Yayah ya? Alumni Arifin? Amanda Aurora? Asim Magribi? Hanifah Al-Yakti?
Intan Depanda, Walidi Asadin, Cabut. Ferry Aldiansyah, Irsyad Yudhistira, Marwatul Hasanah, Monika Zahra, Muhammad Hafiz Ramadan, Muhammad Al Farizi, Muhammad Fazza. Silakan buka buku cetaknya halaman 62. Halaman Nah, pada hari ini kita mempelajari bab 3 yaitu mengenai menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Sebelumnya kita telah mempelajari mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, masih ingatkah anak-anak ibu berapa kitab Allah yang harus kita imani? 4. Apa saja yang 4? Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Al-Quran. Nah, benar. Beri aplaus untuk temannya. Nah, jadi kitab itu ada 4 yang wajib kita imani. Yang pertama yaitu kitab Zabur, kemudian yang kedua Taurat, kemudian yang ketiga Injil, dan yang keempat Al-Quran. Nah, adapun kepada seorang nabi diberikan kepada oleh Allah kepada nabi tersebut kitab-kitab tersebut. Nah, kitab Al-Quran diberikan kepada nabi apa? Nah, ya benar. Kepada Nabi Muhammad. Nah, kitab Zabur diberikan kepada nabi apa? Nabi Daud. Kemudian kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa. Dan Taurat diberikan kepada Nabi Musa. Nah, karena anak-anak ibu telah memahami bab 2, sekarang kita masuk ke bab 3, di mana tujuan pembelajaran anak-anak ibu untuk mencapai bab 3 ini yang pertama yaitu nah, yang pertama anak-anak ibu harus mampu menjelaskan pengertian dari amanah dan jujur. Nah, kemudian yang kedua, anak-anak ibu harus mampu mengetahui dan menghafalkan dalil dari sifat amanah dan jujur. Nah, kemudian yang ketiga, anak-anak ibu harus mampu menjelaskan bagaimana cara berperilaku amanah dan berperilaku jujur. Nah, kemudian yang keempat, anak-anak ibu harus mengetahui dan mencari apa contoh dari sifat amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada hikmah mengetahui sifat amanah dan jujur. Nah, melalui dari tujuan pembelajaran tersebut, silakan anak-anak ibu baca terlebih dahulu buku halaman 62. Dibatasi waktu membaca 5 menit. Halaman 62.
yang berbunyi Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an taqumu bil adli. Nah, dari potongan ayat di atas, ayat yang dibacakan, artinya yaitu sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Nah, jadi dari penggalan ayat tersebut dapat kita ambil pengertian secara istilah amanah, yaitu amanah secara istilah pemenuhan hak-hak manusia baik terhadap Allah, kepada orang lain maupun diri sendiri, dan bertanggung jawab untuk diri kita sendiri dan menerimanya dengan dilaksanakan sebaik-baiknya. Nah, adakah anak ibu yang bisa mengulang kembali apa yang ibu katakan barusan, yaitu mengenai pengertian amanah secara istilah? Silakan Niki. Pemenuhan hak-hak oleh manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, orang lain maupun dirinya sendiri. Ya, benar. Amanah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu amanah kepada Allah. Yang kedua amanah kepada diri manusia. Kemudian yang ketiga amanah kepada diri sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk ke tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu cara berperilaku amanah. Silakan dibuka bukunya halaman 69. Nah, di buku halaman 69 ini terdapat di bawahnya ada beberapa cara agar kita bisa berperilaku amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun cara berperilaku amanah yang pertama, yang pertama cara berperilaku amanah yaitu meyakini bahwa amanah ini merupakan titipan dari Allah, sehingga kita tidak dapat mempunyai hak dan memilikinya. Nah, kemudian yang kedua, silakan dibaca yang kedua. Ya, yang kedua, amanah itu harus dipertanggungjawabkan, baik itu di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Kemudian yang ketiga, menjaga amanah itu diberikan sebaik-baiknya agar tidak rusak atau berkurang nilainya. Nah, kemudian ada yang keempat, melaksanakan amanah sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan yang akan kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh dari amanah. Siapa yang pernah melakukan amanah di rumah? Apa contohnya, Marwa? Kata si Marwa, contoh di rumah amanah itu si Marwa diminta tolong sama orang tuanya bagi membeli gula misalnya. Nah, itu bukan amanah. Yang amanah itu ketika orang tuanya si Marwa ini mengatakan minta tolong untuk membeli gula, Marwa langsung melakukan hal tersebut dan pergi ke warung membeli gula, kemudian memberikan kepada ibunya. Berarti itu sifat amanah. Nah, adakah pengalaman anak ibu yang lain mengenai contoh amanah? Misalnya di lingkungan sekitar atau di lingkungan masyarakat? Contohnya ada seorang pegawai, dia menjadi pemimpin di suatu perusahaan. Dari sebuah toko. Ya, di sebuah toko.
Nah, pemimpin ini harus amanah kepada bawahannya, kepada karyawannya. Nah, sebelumnya pernah nggak melakukan sikap amanah ini di rumah? Pernah. Pernah, apa contoh? Selain dari yang disebutkan Marwah. Diberi kepercayaan untuk bermain malam, tapi terjadi jam 9 dan mendepannya. Ya. Diberitahu oleh orang tua jangan keluar malam sampai larut malam. Misalnya jam 12, jam 10. Pulang jam 10 ya. Tapi pulangnya jam 12 itu sifat amanah atau tidak? Ya. Seharusnya bagaimana? Pulang tepat waktu, berjanji jam 9, pulangnya jam 9. Ya. Benar. Baik, karena anak ibu telah memahami mengenai contoh sifat amanah. Selanjutnya kita masuk ke hikmah dari sifat amanah. Manfaat dari kita bersifat amanah ini, jika kita dengan teman kita sudah saling percaya, maka terbentuklah sifat amanah. Kemudian meningkatkan keimanan. Jika kita telah melakukan sifat amanah, otomatis keimanan kita itu akan kuat. Nah, baik, itulah hikmah dari sifat amanah. Kemudian kita masuk ke jujur. Pengertian dari jujur. Bahasa jujur artinya apa tidak amanah dengan jujur? Kalau amanah dipertanggungjawabkan. Kalau jujur sesuai dengan kenyataan. Nah, adapun dalil dari sifat jujur yaitu dalam surat At-Taubah ayat 119. Silakan dibuka halaman 65. Di sana ada dalil tentang sifat jujur dalam surat At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Ya. Tolong Allah. Jadi dari ayat tersebut dikatakan bahwa seseorang yang dikatakan jujur itu ia berkata sesuai dengan kenyataan. Kemudian ada pun cara berperilaku jujur. Yang pertama, gimana cara kita berperilaku jujur? Ya, meyakini bahwa kita di dunia ini selalu diawasi oleh Allah. Bukan selalu diawasi oleh Allah. Semua perbuatan kecil apapun Allah akan memandang kita dari langit. Kemudian yang kedua, kejujuran ini dapat muncul dari kepercayaan orang lain. Kemudian yang ketiga, kejujuran akan membawa kita kepada kebaikan, baik kebaikan dunia maupun akhirat. Baik, sudah paham anak-anak ibu semuanya? Karena anak-anak ibu sudah paham, di sini ibu akan melakukan permainan talking stick. Stick man. Sudah pernah sebelumnya mendengar Ya, film. permainan talking stick ini, anak-anak ibu akan dikelompokkan beberapa kelompok. Kemudian nanti kita akan menyanyikan satu lagu. Siapa yang mendapat stick ini, dia yang akan mendapatkan salah satu dari amplop ini. Amplop ini berisi pertanyaan. Bagi yang dapat menjawabnya, nanti kelompoknya akan mendapatkan poin. Dari beberapa kelompok tersebut yang mendapatkan poin terbanyak dan akan mendapatkan ya. Sudah siap semuanya? Siap. Baik, silakan dibantu kelompok sekarang. Talking stick ini dimainkan dengan satu lagu.
Wis. Yang kedua, meminta izin jika ingin Juara kelas. benar atau salah? Benar. Salah. Yang soalnya contoh ada di grafik kan? Diberi amanah oleh guru kunci kelas. Kemudian dapat tepat waktu ke sekolah untuk membuka kunci pintu kelas. Benar tidak? Berapa benarnya? Dua. Wis, kenapa 1, kenapa 2, kenapa 3? Kelompok 4 mendapatkan poin 320. Kita main 3 kali lagi. 1, 2, 3. Dalamku apa lima rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu merah muda cantik meletus balon hijau ter Jelaskan pengertian jujur secara istilah. Jujur adalah sikap yang dilakukan atau perkataan yang dikatakan sesuai dengan yang dilakukan. Dapatlah 30 poin. Kita ganti metodenya. Cara ibu yang menunjuk dan mengasih ziknya. Ibu Jadi kelompok 2 kelompok 3 hanya memiliki poin 10. Ada kelompok lain mau tidak? Ibu taruh benar atau salah? Jadi dapat 20 poin untuk kelompok 4. Kelompok A ini, guys. Ya. Oke, kita lagi satu soal lagi, siap-siap. Silakan
Karena kita telah melakukan game tahun selanjutnya, pembelajaran kita sudahi. Di sini Ibu akan menyimpulkan terlebih dahulu mengenai materi menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur, di mana amanah berasal dari bahasa Arab yang artinya amanatan, yang artinya aman, nyaman, tentram, dan dapat dipercaya. Nah, kemudian ada tadi dalil dari amanah, yaitu surat An-Nisa ayat 58. Kemudian juga ada cara berperilaku amanah. Kemudian ada contoh dari sifat amanah, di mana sifat amanah ini ada contohnya di sekolah, di luar sekolah, seperti di masyarakat,